Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dan bagaimana cara menentukan koordinat titik-titik yang terdapat dalam suatu grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini saya memiliki dua buah gambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Kemudian yang kedua, grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik. Nah, bagaimana sih cara menentukan sebuah grafik fungsi itu terbuka ke atas atau ke bawah, menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X? Mari kita pelajari. Yang pertama, bisa kita lihat dari nilai A-nya. Nah, A itu merupakan koefisien dari X kuadrat dari sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau berdasarkan bilangan yang berada di depan X kuadratnya. Nah, yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka parabola atau grafiknya akan terbuka ke atas, seperti gambar ini. Grafiknya terbuka ke atas. Nah, kemudian titik puncaknya berada di bawah. Nah, titik puncak yang berada di bawah ini disebut dengan titik balik minimum. Kemudian, jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka parabolanya atau grafiknya akan terbuka ke bawah seperti gambar ini. Grafiknya terbuka ke bawah, jadi nanti titik puncaknya ada di atas. Titik puncak yang berada di atas ini disebut dengan titik balik maksimum. Kalau A-nya positif atau lebih dari 0 berarti terbuka ke atas seperti ini. Kalau A-nya negatif atau kurang dari 0 akan terbuka ke bawah. Itu berdasarkan nilai A-nya. Kemudian, sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan diskriminannya. Masih ingat ya, diskriminan di persamaan kuadrat? Diskriminan itu D sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Nah, nilai diskriminan ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana hubungan parabola dengan sumbu X. Yang pertama, jika D-nya lebih dari 0 atau nilai D-nya positif, maka parabolanya akan memotong sumbu X pada dua titik seperti ini. Akan memotong sumbu X atau menabrak sumbu X di dua titik. Kemudian, jika D-nya sama dengan 0, maka parabola atau grafiknya menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X, jadi parabolanya akan nempel atau menyinggung di sumbu X-nya. Kemudian, yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0 atau nilai D-nya negatif, maka parabola tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Jadi nanti parabolanya akan menggantung. Artinya menggantung ini berada di atas sumbu X, tidak menempel atau tidak memotong, berada di atasnya atau di bawah sumbu X. Baik, sekarang kita akan berlatih bagaimana cara menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya dan berdasarkan nilai A-nya. Di sini ada dua fungsi kuadrat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 7X plus 10. Kita cari sifatnya berdasarkan nilai diskriminannya. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4A kali C. Kita membutuhkan nilai B, A, dan C. Kita cari terlebih dahulu untuk nilai A-nya di depan X kuadrat. Kalau tidak ada bilangan di depan X kuadrat, berarti bilangannya adalah 1. Kemudian nilai B adalah bilangan yang di depan X atau koefisien dari X-nya, yaitu di sini 7, kemudian C adalah konstantanya, yaitu 10. Sekarang tinggal kita masukkan atau kita substitusikan. D sama dengan B, B-nya 7, berarti 7 pangkat 2 dikurangi 4 dikali dengan A-nya adalah 1, kemudian dikali C-nya 10. Tinggal kita hitung, berarti D sama dengan 7 kuadrat, berarti 7 kali 7, 49, dikurangi 4 kali 1 kali 10, hasilnya adalah 40. 49 dikurangi 40, hasilnya adalah 9. Di sini kita sudah mendapatkan nilai D-nya. Nilai D-nya adalah sama dengan 9. Karena nilai D-nya sama dengan 9, berarti di sini D lebih dari 0. Kemudian untuk nilai A-nya, di sini A sama dengan 1. Berarti nilai A adalah lebih dari 0. A-nya positif. A-nya positif, hasil D-nya juga positif. Berarti D lebih dari 0, A lebih dari 0. Jadi, dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan karena nilai A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Untuk persamaan Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 11X dikurangi dengan 9. Biar lebih gampang, kita menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Untuk nilai A, di sini jelas negatif 2 bilangan yang ada di depan X kuadrat. Kemudian B, bilangan atau koefisien yang ada di depan huruf X-nya. Berarti ada angka 11 di situ. Kemudian C adalah konstantanya, paling belakang sendiri 9. Tapi di sini ada tanda negatifnya, berarti negatif 9. Kemudian kita menentukan menggunakan diskriminannya terlebih dahulu. Berarti rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C. Nah, B-nya adalah 11. Berarti di sini 11 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya di sini negatif 2. Berarti dikali dengan negatif 2, kemudian dikali dengan C. Dikali C, di sini C-nya negatif 9. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 11 pangkat 2. Berarti 11 dikali dengan 11. 121 dikurangi 4 kali 2 kali 9. 4 kali 2, 8. Dikali 9 hasilnya 72. Kemudian kita lihat tandanya. Di sini negatif ketemu negatif kan jadi positif. Kemudian positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Berarti di sini tandanya tetap negatif. Kemudian 121 dikurangi dengan 72. Hasilnya adalah 49. Berarti kita dapatkan nilai D sama dengan 49. Karena nilai D-nya adalah sama dengan 49, berarti D-nya lebih dari 0. 49 di sini positif, berarti D lebih dari 0. Kemudian untuk nilai A, di sini nilai A-nya sama dengan negatif 2. A sama dengan negatif 2, berarti bilangannya negatif. Berarti A-nya kurang dari 0. Karena nilai A kurang dari 0 dan nilai diskriminannya atau D-nya lebih dari 0, maka dapat disimpulkan grafik fungsinya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan titik-titik pada grafik fungsi kuadrat. Sebelum itu, di sini saya memiliki sebuah grafik fungsi kuadrat. Kemudian, masih ingat nggak kalian? Yang ada di bawah sendiri ini titik apa? Nah, yang di bawah ini merupakan titik balik atau titik puncak. Kemudian ada dua titik di sumbu X. Nah, ini disebut dengan titik potong terhadap sumbu X. Kemudian ada satu titik berwarna hijau ini ada terletak pada sumbu Y. Nah, ini disebut dengan titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian ada sebuah garis vertikal yang melewati titik puncak atau titik balik ini. Nah, ini disebut dengan sumbu simetri. Nah, bagaimana sih cara menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu Y, sumbu X, atau titik balik atau titik puncak ini? Dan bagaimana cara menentukan sumbu simetri? Mari kita pelajari satu persatu. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, itu kita harus memiliki syarat Y-nya harus sama dengan 0. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, nilai X-nya harus sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan sumbu simetri, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian untuk menentukan nilai ekstrim, itu Y sama dengan F negatif B per 2A. Kemudian menentukan titik balik atau titik puncak, berarti koordinatnya X, Y. Berarti dari hasil X ini dan Y ini kita gabungkan. Nah, mungkin kalian masih bingung ketika melihat bagian ini. Mari kita langsung ke bagian contohnya dan praktek bagaimana cara menentukan titik-titik ini. Untuk contoh yang pertama, tentukan titik-titik yang terdapat pada fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 10. Kita diminta untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, mencari persamaan sumbu simetri, menentukan nilai ekstrim, dan menentukan koordinat titik baliknya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Sehingga nanti fungsi kuadratnya menjadi 2X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 10 kan harusnya sama dengan Y. Karena Y-nya sama dengan 0 berarti di sini sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya, kita harus menentukan nilai dari atau akar-akar dari X ini. Nah, caranya bisa menggunakan pemfaktoran biasa atau menggunakan rumus ABC. Tapi di sini saya akan menggunakan atau menjelaskannya dengan menggunakan rumus ABC. Masih ingat ya rumus ABC seperti apa? Nah, rumusnya seperti ini. X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nilai A adalah bilangan atau koefisien di depan X kuadrat. Berarti di sini ada 2. Kemudian nilai B-nya berarti bilangan di depan
variabel X, berarti di sini ada negatif 8. Kemudian C konstantanya adalah belakang sendiri di sini negatif 10. Kalau sudah, kita tinggal memasukkannya di rumusnya. Baik, sekarang kita masukkan. Negatif B, berarti negatif adalah rumusnya. Kemudian kita lihat nilai B-nya negatif 8. Berarti dalam kurung negatif 8 plus minus akar B kuadrat. B-nya negatif 8. Berarti negatif 8 pangkat 2 dikurangi 4 rumusnya. Kemudian A-nya adalah 2, berarti dikali 2. Kemudian C-nya negatif 10 dikali negatif 10. Per 2A, berarti di sini 2 dikali dengan A-nya adalah 2. Berarti 2 dikali 2. Sekarang kita hitung negatif bertemu dengan negatif. Negatif kali negatif berarti jadi positif. Artinya di sini nanti jadi positif 8 plus minus akar negatif 8 kuadrat. Berarti negatif 8 kali negatif 8. Hasilnya adalah 64. Kemudian dikurangi 4 kali 2 kali negatif 10. Berarti di sini ada tanda negatif bertemu dengan negatif. Berarti jadi positif. 4 kali 2, 8 kali 10. Berarti 80. Kemudian yang bawah 2 kali 2 berarti 4. Sekarang tinggal kita hitung 8 plus minus akar 64 ditambah 80 adalah 144 per 4. Nah, kemudian kita lanjutkan di sebelah sini. X1, 2 sama dengan 8 plus minus akar 144 adalah 12 per 4. Kemudian kita cari nilai dari X1-nya. Berarti X1 sama dengan 8, kita gunakan tambah dulu, 8 tambah 12 dibagi dengan 4. Berarti X1 sama dengan 8 tambah 12, berarti 20 dibagi dengan 4, hasilnya X1-nya adalah 5. Kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 5. Kemudian kita cari nilai dari X2, karena tadi tambah sudah digunakan, berarti kita gunakan tanda kurangnya. 8 dikurangi 12 dibagi dengan 4. Berarti X2 sama dengan 8 kurangi 12, hasilnya adalah negatif 4 dibagi dengan 4. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. 4 dibagi 4 adalah 1. Berarti untuk nilai X2-nya adalah negatif 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X1 dan X2-nya. Jadi, koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah, yang pertama kita sudah mendapatkan X1 sama dengan 5. Berarti koordinatnya adalah 5, tadi Y-nya sama dengan 0. Berarti 5,0. Dan X2-nya adalah negatif 1, berarti negatif 1,0. Nih, koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya ada 5,0 dan negatif 1,0. Kemudian, selanjutnya, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Syaratnya di sini adalah X sama dengan 0. Jadi, nanti nilai X-nya ini tinggal kita masukkan atau substitusikan ke persamaannya. Jadi seperti ini. Di sini persamaannya adalah 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10. Kita ubah atau ganti nilai x-nya dengan 0. Sehingga menjadi di sini 2, kemudian x-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 pangkat 2 dikurangi 8x, berarti 8 dikali dengan 0, kemudian dikurangi dengan 10. Nah, semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 kan hasilnya pasti 0. Kemudian 0 dipangkatkan 2 juga 0. Berarti 2 dikali 0 di sini 0, dikurangi 8 kali 0, 0, kurangi 10. Berarti 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 10, berarti hasilnya adalah negatif 10. Berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 10. Jadi, koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah, nah, untuk penulisan koordinat, itu kita tuliskan X dulu, baru Y dulu kan. Berarti X-nya tadi kita sudah mendapatkan dari syarat adalah 0. Berarti 0, Y-nya setelah kita hitung, kita mendapatkan negatif 10. Berarti 0, negatif 10. Baik, ini adalah koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kemudian, kita akan mencari persamaan sumbu simetrinya. Nah, untuk mencari persamaan sumbu simetri, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Sebelum itu, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya jelas di sini 2, kemudian B-nya negatif 8, ini adalah B-nya, kemudian C-nya paling belakang adalah negatif 10. Kalau sudah, tinggal kita substitusikan saja. X sama dengan negatif adalah rumusnya, kemudian B-nya di sini negatif 8. Berarti dalam kurung negatif 8 dibagi dengan 2 rumusnya, dikali dengan A-nya di sini 2. Berarti dikali dengan 2. Berarti X sama dengan negatif bertemu dengan negatif, berarti jadi positif. Positif 8 per 2 kali 2, 4.
Jadi 8 dibagi dengan 4, hasilnya adalah X sama dengan 2. Berarti di sini kita telah mendapatkan persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai ekstrimnya. Untuk menentukan nilai ekstrim, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan F min B per 2A. Nah, di sini min B per 2A itu kan nilai X, berarti ini sama aja dengan nilai dari Fx-nya. Nah, tadi kita sudah menemukan nilai X itu sama dengan 2, berarti untuk mencari Y-nya, kita tinggal menggantikan X di sini dengan bilangan 2, berarti 2 itu dari sini, kemudian X-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 8, X-nya kita ganti dengan 2, dikurangi dengan 10. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Berarti sini 8 dikurangi dengan 16, kemudian dikurangi dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan 8 kurangi 16, negatif 8 dikurangi 10. Berarti negatif 18. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai Y-nya sama dengan negatif 18. Berarti nilai ekstrimnya adalah negatif 18. Selanjutnya, kita akan menentukan koordinat titik balik atau titik puncaknya. Itu bisa dengan rumus ini. Nah, ini rumus ini sudah kita hitung di awal tadi. Yang depan ini merupakan menentukan persamaan sumbu simetri dan yang belakang ini merupakan nilai ekstrimnya. Nah, di sini tinggal kita tuliskan saja nilai dari X dan Y yang telah kita hitung tadi. X-nya itu dari sini, dari persamaan sumbu simetrinya, yang ini. Berarti X-nya adalah 2, kemudian Y-nya merupakan nilai ekstrimnya. Kita sudah dapatkan di sini, negatif 18. Berarti koordinat titik puncaknya atau titik baliknya adalah 2, negatif 18. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Selamat belajar!